Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers, apa kabarnya? Sambil menemani kalian, aku akan membahas tentang sejarah dari penerbangan Saudi Airlines 163. Ini adalah salah satu tragedi yang penyebabnya masih kontroversial sampai saat ini. Aku akan sedikit membahas dulu mengenai pesawat yang terlibat dengan tragedi penerbangan 163 dan juga 3 kru kokpit yang ada di dalam penerbangan tersebut. Pesawat yang terlibat tragedi penerbangan 163 adalah pesawat Lockheed L1011 TriStar 200 dengan registrasi HZAHK. Pesawat itu terbang pertama kali di tahun 1979, usianya sekitar 1 tahun 1 bulan pada saat mengalami kecelakaan dengan 3023 total jam terbang. Kemudian ada seorang kapten bernama Mohammed Ali Kuwaiter, 38 tahun. Beliau bergabung dengan maskapai di tahun 1965 dan telah mengumpulkan 7.674 total jam terbang. Dari catatan yang dimiliki oleh sang kapten, catatannya mencerminkan bahwa beliau lambat dalam pelajarannya dan membutuhkan banyak pelatihan dibandingkan pilot yang lain. Sementara itu, first officer-nya bernama Sami Abdullah M. Hasanain, 26 tahun. Beliau bergabung dengan maskapai di tahun 1977 dan telah mengumpulkan 1.615 total jam terbang. Beliau termasuk pria yang tidak cukup mengetahui tentang pesawat dan sebelumnya beliau pernah dikeluarkan dari sekolah penerbangan. Yang terakhir adalah seorang flight engineer bernama Bradley Curtis, usianya 42 tahun, warga negara Amerika Serikat. Beliau bergabung dengan maskapai di tahun 1974 dengan 650 total jam terbang. Beliau merupakan orang yang telah gagal memenuhi syarat sebagai captain ataupun first officer dan kemudian terpaksa membayar pelatihannya sendiri untuk mempertahankan pekerjaannya. Meskipun para kru secara kolektif tidak memiliki catatan terbaik, namun mereka cukup memenuhi syarat dan telah lulus berbagai tes serta ujian, termasuk tes kesehatan secara relevan. Untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam penerbangan 163, kita take off ke kronologi. Tanggal 19 Agustus tahun 1980, sebuah pesawat Lockheed TriStar akan digunakan atau dioperasikan oleh maskapai Saudi Airlines atau Saudia dengan nomor penerbangan SV163. Pesawat itu terjadwal untuk terbang dengan rute Pakistan menuju ke Jeddah, Arab Saudi dengan sekali persinggahan di Riyadh. Pesawat Lockheed itu take off dari Pakistan pada pukul 13.32 GMT. Penerbangan pesawat itu normal, para penumpang menikmati perjalanan yang ditempuh kurang lebih selama 2 jam 34 menit hingga pesawatnya mendarat di Bandara Riyadh pada pukul 16.06 GMT. Direncanakan pesawat itu akan singgah selama 2 jam di Bandara Riyadh. Penumpang yang terbang dengan tujuan Riyadh akan turun di bandara itu, kemudian pesawat diisi bahan bakar. Setelah melakukan persiapan, sekitar 2 jam kemudian para penumpang dengan tujuan Jeddah akan ikut kembali dengan penerbangan 163. Total ada 301 orang di dalam pesawat Lockheed tersebut yang terdiri dari 14 orang kru dan 287 orang penumpang yang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang akan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sisanya adalah para pengusaha dari beberapa negara. Pesawat itu kemudian take off dari Riyadh menuju ke Jeddah pada pukul 18.08 GMT. Setelah pesawatnya mengudara, pesawat mendaki hingga ke ketinggian 35.000 kaki. Waktu ketibaan di Jeddah diperkirakan pada pukul 19.20 GMT. Namun ternyata sekitar 6 menit setelah pesawat lepas landas, tiba-tiba saja ketiga kru kokpit ini dibuat bingung dengan bunyi peringatan yang terdengar di ruang kokpit. Saat itu flight engineer mengindikasikan bahwa kemungkinan kompartemen kargo telah terbakar. Namun setelah mereka mengetahui adanya bunyi peringatan yang menyala di ruang kokpit, setidaknya butuh waktu 4 menit 21 detik hingga ketiga pilot ini bereaksi. Flight engineer mencoba untuk mengatasi masalah di dalam penerbangannya atas instruksi kapten, yaitu membuka manual book dari pesawat. Ketika flight engineer mencoba untuk mencari solusi dari daftar checklist yang ada di manual book, ia mengatakan tidak ada solusi di dalam buku tersebut, sehingga kemudian ia memberikan ide kepada kapten untuk beranjak dari ruang kokpit menuju ke kompartemen kargo. Kesal karena flight engineer bertele-tele, kapten menyuruh flight engineer ini untuk segera memeriksa ke kompartemen
kompartemen kargo. Saat flight engineer meninggalkan ruang kokpit, saat itu Captain sudah sangat kesal, bahkan ia memaki flight engineer dengan mengatakan dasar keledai. Mengetahui ada masalah di dalam penerbangannya, Captain memutuskan untuk kembali ke Bandara Riyadh. Saat itu ia mengatakan kepada first officer untuk melapor bahwa penerbangan 163 memiliki kondisi darurat dan akan kembali ke Bandara Riyadh. Beberapa saat setelahnya flight engineer masuk ke ruang kokpit dan ia mengatakan kemungkinan ada kebakaran di kompartemen karena ia melihat asap. Tidak hanya sampai di situ saja, pramugari juga berlari menuju ke ruang kokpit dan melapor kepada Captain bahwa ada api di kabin penumpang. Mengetahui informasi itu, first officer kembali lagi melapor kepada ATC Riyadh bahwa mereka akan segera memutar pesawat itu menuju ke Bandara Riyadh karena memiliki kondisi darurat. First officer juga melapor bahwa di kabin penumpang terdapat api. First officer menambahkan lagi permintaan mengenai pemadam kebakaran yang harus bersiap di runway pada saat pesawat itu akan mendarat darurat. Selain masalah api dan asap di dalam penerbangan itu, ada lagi sebuah masalah di mana throttle yang terhubung dengan mesin nomor 2 ini ternyata macet, sehingga Captain memutuskan untuk mematikan mesin nomor 2. First officer melapor lagi kepada ATC dan meminta pemadam kebakaran harus bersiap di samping runway. Jadi ketika pesawatnya mendarat, mereka akan mengikuti pesawat itu dari arah belakang. Maka dengan cepat ATC menginformasikan kepada pemadam kebakaran bandara agar mereka segera bersiap di runway. Dalam posisi pesawat sedang berbelok kembali menuju ke Bandara Riyadh, saat itu lagi-lagi flight engineer melapor bahwa peringatan mengenai adanya api dan asap kembali menyala. Tapi anehnya, saat itu Captain tidak memberikan jawaban apapun kepada flight engineer. Justru ia terdengar bersenandung atau bahkan bernyanyi. Beberapa saat setelahnya, untuk kedua kalinya seorang pramugari masuk ke ruang kokpit dan melaporkan kepada Captain bahwa kondisi di kabin sudah semakin gawat karena asap sudah mulai memenuhi kabin penumpang. Saat itu ia bahkan tidak bisa berusaha untuk memadamkan kemungkinan api yang ada di bagian belakang pesawat karena saat itu terhalang oleh penumpang. Jadi kondisi kabin menurut pernyataan dari pramugari itu adalah beberapa orang mulai beranjak dari kursinya. Mereka berlarian, kemudian mereka panik, ada yang bahkan sampai saling pukul. Karena kondisi kabin penumpang itu kacau, banyak penumpang yang berkelahi, maka dengan sangat cepat pramugari mencoba untuk menenangkan para penumpang, membuat mereka kembali duduk di kursinya masing-masing. Pada saat kondisi sudah sangat kacau di dalam penerbangan itu, Captain ternyata kebingungan menentukan di mana sebenarnya posisi bandara. Kemudian karena jarak pesawat semakin dekat dengan bandara, Captain meminta untuk memeriksa daftar checklist terakhir. Pramugari kembali masuk ke ruang kokpit dan menanyakan kepada Captain kapan mereka harus mengevakuasi penumpang nantinya. Tapi Captain saat itu tidak menjawab. Sekali lagi, pramugari menanyakan kepada Captain kapan para penumpang ini nantinya bisa dievakuasi. Tapi lagi-lagi Captain tidak menjawab pertanyaan pramugari. Captain justru mengatakan kepada pramugari itu untuk kembali ke kursinya dan bersiap untuk pendaratan. Jalur pendaratan dari penerbangan 163 ini telah dibersihkan oleh ATC. Bahkan runway juga sudah dibersihkan untuk pendaratan darurat 163. Peringatan di dalam pesawat itu terus menyala dan saling bergantian. Namun anehnya, flight engineer mengatakan bahwa tidak ada masalah di dalam penerbangan ini. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada masalah di dalam penerbangan ini. Kemudian pesawat mulai dikonfigurasi untuk pendaratan. Pesawat terus turun menuju ke runway. Bunyi peringatan asap kembali lagi terdengar di ruang kokpit. Izin untuk pendaratan telah diberikan oleh ATC. Maka saat itu ketiga kru kokpit mulai fokus untuk pendaratan. Tapi ternyata tekanan hidrolik pun saat itu rendah. Semakin lama jarak pesawat itu semakin dekat dengan runway dan akhirnya roda pendaratan pesawat mulai menyentuh ambang runway dan pesawat itu touchdown. Tapi alih-alih berhenti, pesawat itu terus meluncur di runway. Bahkan Captain sempat mengatakan kepada flight engineer-nya, meminta bantuan flight engineer untuk mengatakan kepada pramugari agar tidak dilakukan evakuasi kepada penumpang. Pesawat itu touchdown tepat di hadapan pemadam kebakaran. Tapi pesawat itu terus meluncur, bahkan terus melaju sampai ke taxiway dan pesawat kemudian bermanuver 180 derajat. Maka dengan sangat cepat layanan kedaruratan ini langsung menuju ke arah pesawat yang sedang meluncur di runway. Mereka khawatir telah terjadi sesuatu, maka mereka akan membantu proses evakuasi. Tapi nyatanya pesawat itu justru tidak berhenti. Layanan pemadam kebakaran ini meminta bantuan kepada ATC untuk menghubungi pilot dan mengatakan agar segera menghentikan pesawatnya. Tapi kemudian ketika ATC menyampaikan pesan dari pemadam kebakaran, pilot justru menanyakan kepada ATC, apakah Anda melihat adanya api di bagian belakang pesawat?
pesawat, ATC menanyakan lagi kepada pemadam kebakaran apakah mereka melihat api, dan pemadam kebakaran mengatakan iya, mereka melihat api di bagian belakang. Dengan sangat cepat juga pemadam kebakaran meminta tolong kepada ATC agar pesawatnya berhenti, kemudian pilot mematikan mesin dan segera dilakukan evakuasi. Namun ternyata kaptennya justru mengatakan bahwa ia akan melakukan evakuasi dan mematikan mesin setelah belokannya selesai. Setelah posisi pesawat itu dirasa pas menurut kapten, maka kapten melaporkan bahwa ia siap mematikan mesin dan proses evakuasi siap dilakukan. Tapi ternyata itu adalah komunikasi terakhir dari penerbangan 163 dengan ATC. Setelahnya tidak ada komunikasi lagi. Sementara itu layanan kedaruratan sedang menunggu di dekat pesawat agar pintu pesawat itu dibuka. Tapi nyatanya setelah menunggu beberapa menit, mereka tidak melihat ada satu orang pun yang keluar. Bahkan pintu dari pesawatnya pun tidak terbuka. Yang dilakukan oleh pemadam kebakaran adalah berteriak memanggil siapapun di dalam pesawat agar membuka pintu pesawat itu dari dalam, karena mereka telah mencoba untuk membuka pintu darurat dari luar tapi pintunya tidak bisa terbuka. Setelah beberapa menit petugas pemadam kebakaran menunggu adanya penumpang yang keluar atau kru yang keluar dari pesawat itu, justru asap mulai keluar dari badan pesawat disusul dengan kobaran api, sehingga saat itu petugas langsung menjauh dari pesawat dan ternyata kobaran api di pesawat itu semakin lama semakin membesar. Sampai saat itu tidak ada satu orang pun yang keluar dari pesawat yang telah terbakar. Akibat pesawat itu yang dilalap oleh api, 301 penumpang tidak pernah keluar dan mereka dinyatakan meninggal dunia. Penyelidikan mulai dilakukan oleh Biro Investigasi Arab Saudi yang bekerja sama dengan NTSB dan juga AAIB. Saat itu tim penyidik dihadapkan pada dua pertanyaan penting mengenai tragedi penerbangan Saudi 163. Yang pertama adalah kenapa kebakaran itu bisa terjadi dan dari mana asalnya. Yang kedua adalah kenapa kapten tetap memutuskan untuk tidak berhenti di runway setelah pesawatnya touchdown. Banyak pihak yang menyayangkan ketika kapten harus melakukan sebuah manuver, dengan kata lain ia membuang-buang banyak waktu. Padahal sebenarnya jika ia berhenti setelah touchdown, maka banyak nyawa yang mungkin bisa diselamatkan. Pertanyaan dari mana sebenarnya sumber api berasal tidak pernah bisa terpecahkan. Investigator tidak dapat menyimpulkan dari mana sumber api itu berasal. Namun kebakaran itu diduga bermula dari ruang kargo. Sumber apinya mungkin telah hilang dilalap api, dan kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang ada di dalam barang yang ditemukan penyelidik di koper penumpang. Saat itu penyidik menemukan adanya kompor di salah satu reruntuhan pesawat. Black box menunjukkan bahwa begitu api mulai menyala, kru membuat banyak kesalahan dan gagal berkomunikasi berulang kali. Sementara setiap kesalahan jelas membuang waktu yang berharga di dalam penerbangan 163. Investigator hanya bisa menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di dalam penerbangan 163 lewat rekaman CVR. Investigator menganggap bahwa ketika pertama kali kru menyadari adanya masalah kebakaran, alih-alih menganggap hal itu sebagai keadaan darurat, tapi ternyata kru menghabiskan hampir 5 menit untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Bahkan sang kapten enggan mengambil keputusan dan malah menanyai teknisi penerbangannya yang kurang berpengalaman. Dari rekaman CVR juga diketahui bahwa kondisi dan komunikasi di ruang kokpit itu kacau. Bahkan kapten sering meminta kru untuk mengulangi apa yang baru saja mereka katakan atau mereka laporkan. Bahkan di saat-saat darurat penerbangannya, kapten masih terdengar bersenandung bahkan bernyanyi. Sementara itu flight engineer-nya selalu mengatakan bahwa tidak ada masalah di dalam penerbangan ini, semua baik-baik saja. Investigator menganggap bahwa keduanya kemungkinan saja berusaha untuk tetap tenang, tapi sayangnya hal itu tidak memberikan solusi, justru menambah kebisingan di ruang kokpit. Beberapa keputusan penting ditunda oleh kapten, seperti pertanyaan pramugari kapan para penumpang itu harus dievakuasi. Tapi satu-satunya tanggapan dari kapten saat itu hanyalah agar para pramugari ini kembali ke posisinya untuk proses pendaratan. Kemudian kapten juga mengatakan kepada flight engineer agar para penumpang ini tidak dievakuasi. Bahkan kalimat untuk tidak mengevakuasi penumpang yang disampaikan oleh flight engineer ini dianggap oleh tim investigasi adalah niat untuk menyampaikan bahwa penumpang tidak boleh mencoba untuk mulai evakuasi sampai pesawat mendarat dan berhenti dengan selamat. Tapi jika memang niatnya seperti itu, kenapa tidak dikomunikasikan dengan kru kokpit dan
pramugari. Tim investigasi juga melakukan pemeriksaan pada rem di pesawat dan mereka menemukan bahwa sebenarnya rem di pesawat itu bekerja sehingga kapten bisa saja menghentikan pesawat itu setelah beberapa saat pesawatnya touchdown. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh kapten. Investigator juga menganggap bahwa pintu darurat yang tidak bisa dibuka dari luar karena pilot gagal untuk mengatur tekanan kabin. Teori yang paling keras terdengar adalah teori bahwa kapten bertindak seperti yang dilakukannya pada penerbangan 163 karena ia tidak memahami parahnya situasi yang terjadi pada penerbangannya. Ia juga mungkin dianggap lebih peduli untuk tidak memblokir runway atau mengelola evakuasi yang aman dan juga teratur daripada mengeluarkan penumpang dari pesawat secepat mungkin. Tapi ada juga asumsi yang beredar mungkin dengan menjaga agar mesin tetap bekerja saat pesawat itu meluncur di landasan, maka kapten mencoba untuk memberi udara di kabin dan menghilangkan asap di kabin. Meskipun saat pesawat itu meluncur, upaya yang dilakukan oleh pilot tidak berhasil menyelamatkan nyawa penumpang. Keraguan-raguan, komunikasi yang buruk, kurangnya urgensi, dan pemilihan kru yang dipertanyakan sangat dikritik habis-habisan oleh publik. Namun di saat yang bersamaan, pramugari di penerbangan 163 justru menuai pujian yang sangat banyak. Karena pada saat kondisi kritis di penerbangan 163, mereka masih tetap meminta penumpang untuk duduk di kursinya masing-masing dan menenangkan diri mereka. Padahal kemungkinan kondisi kabin saat itu telah dipenuhi oleh asap dan mungkin juga kobaran api. Hal itu diyakini karena kemungkinan juga pramugari berusaha menggunakan pemadam api onboard untuk mencoba memadamkan api. Tim investigasi menemukan adanya pemadam api onboard yang berada di antara reruntuhan pesawat dan sepertinya telah digunakan. Kemudian tim investigasi menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat memastikan dari mana sumber api awalnya berasal. Hanya saja dari tragedi penerbangan 163 diketahui bahwa human factor berperan pada tragedi tersebut. Setelah tragedi penerbangan 163 terjadi, maka maskapai merevisi pelatihan dan prosedur daruratnya. Lockheed juga memperbaiki area kargo bagian belakang pesawatnya dan menambahkan penguatan struktural laminasi kaca. NTSB juga memberikan rekomendasi agar maskapai menggunakan alat pemadam kebakaran modern dibanding alat pemadam kebakaran genggam tradisional yang digunakannya saat itu. Nah Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai sejarah penerbangan Saudi 163. Nah kalau kalian mungkin tahu lagi informasi lebih mengenai apa sih kemungkinan yang terjadi pada penerbangan 163 itu, kalian boleh banget diskusi sama aku di kolom komentar seperti biasa. Nah terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton, sudah subscribe, yang belum cepetan sekarang di subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.